Aku naik eskalator T-Rex kalau ke mall. Kalau aku naik eskalator pizza di mall. Kalau aku naik lift Coca-Cola di mall. Kalau aku naik eskalator lahar di mall. Aduh, Aku punya tempat tidur yang terbuat dari batu berlian. Kalau aku punya tempat tidur terbuat dari kalung batu permata. kalau tempat tidur mama terbuat dari rantai emas. Kalau tempat tidurku terbuat dari koin emas. Dan tempat tidurku terbuat dari mutiara pink. Lama, kau kencingin aku. Dan rokku jadi basah semua. Astaga, kau tak boleh taruh adikmu di atas meja. Nanti bisa jatuh. Ini semua karena kamu. Aku jadi dimarahin sama mama. Kan sudah mama bilang, kalau mau jagain adikmu, ganti dulu popoknya. Adek, ayo ganti dulu popoknya. Siapa yang mau minuman bersoda? Angkat tangan. Semuanya silakan antri ya. Tenang aja, semuanya pasti kebagian. Aku kebanyakan minum minuman bersoda, perutku jadi sakit. Dari mana kau dapatkan minuman bersoda sebanyak ini? Aku ketemu di tengah kota. Karena nggak ada yang punya, jadi aku ambil aja pakai trailer. Minumlah secukupnya saja, jangan berlebihan. Nanti perut kalian bisa sakit. Kenapa ikan paus itu bunyi terus dari tadi? Mungkin dia rindu dengan kedua orang tuanya. Mereka kan harusnya tinggal di laut luas dan berenang bersama dengan keluarganya. Apa kau rindu dengan kedua orang tuamu? Ternyata hewan juga seperti manusia, bisa rindu dengan orang tuanya. Makanya jangan mabuk-mabukan. Jadi muntah begini. Mending aku tempatin semua muntahan ayah di dalam mangkuk. Kalau sudah sadar aku kasih dia. Ayah, ini sarapan pagimu. Terima kasih banyak, Nak. Tapi rasanya kok aneh ya? Hah? Itu kan muntahan ayah tadi malam aku tempatin lagi. Siapa suruh mabuk-mabukan? Berhenti anak nakal. Awas kau ya. Emang kenapa kau sampai dikejar sama ibumu? Masalahnya itu, aku suruh robot untuk ngerjain piarku. Terus, aku suruh dia ngepel rumah dan mencuci semua baju kotor. Akhirnya baju ibuku robek. Dan dia marah besar sama aku. Hebat kan aku? Dasar anak nakal, cepat pergi dari sini. Kenapa kau menangis, Nak? Aku dimarahin sama kakek. Padahal aku kan cuma pengen bantu kakek cuci kakinya. Aku malah dimarahin dan disuruh pergi sama kakek. Emangnya kau cuci pakai apa kaki kakekmu? Aku cuma pakai sikat besi ini. Aduh, sakit kakiku. Coba lihat rambutmu, dasar botak. Ternyata kau pakai rambut palsu. Jangan sedih, pakailah topi ini di sekolah. Aku nggak mau sekolah. Aku diejek karena botak. Tenang, aku akan tanam rambut di kepalamu. Akhirnya aku punya rambut lagi. Bawa sini, es krimnya buat aku aja. Tunggu, topi kelinci itu bagusnya buat aku aja. Enak juga es krimnya. Kenapa nenek selalu ganggu aku? Nenekmu diperiksa oleh dokter. Ternyata dia menderita lupa ingatan. Jadi dia harus dirawat dengan baik di rumah karena tidak ada obatnya. Jadi dia seperti anak kecil. Nenek, ayo kita main ayunan. Selamat malam, nenek. Ayo kita tidur. Jangan beli es krim. Cepat kembalikan. Kamu itu sudah pilek mau makan es krim. Habis ini kita ke dokter untuk berobat. Kalau gitu aku buat es krim sendiri aja di rumah. Aku bisa makan sepuasnya. Kenapa rambutmu dicat berwarna kuning? Semua siswa rambutnya harus berwarna hitam. Aku nggak ngecat rambutku jadi warna kuning. Dulu aku sakit dan kata dokter rambutku tak bisa berwarna hitam lagi. Mending aku cat rambutku jadi warna hitam aja. Sial, catnya luntur kena hujan. Kenapa bonekaku gerak sendiri ke dalam lubang? Biar mama yang ambilin bonekamu. Ternyata semut hitam yang membawa bonekaku masuk ke dalam lubang. Semut biasanya cuma bawa makanan, tapi kenapa bonekamu yang dibawa? Aku yang pakai bonekamu untuk gangguin lebah. Ternyata ada madu lebah di boneka. Kau makan permen terus. Aku kasih tahu mama nanti. Tenang. Ini adalah semangka yang aku potong-potong menjadi kecil. Lalu aku masak dan dijadikan permen. Kalau begitu, buatin aku juga dong. Dari buah jeruk ini. Kenapa semua ikan di sini menggigit kaki ayah? Emangnya nggak sakit ya? Semua ikan di sini cuma makan kulit mati di kaki ayah. Kalau gitu, aku mau ikutan juga deh. Oh iya beneran. Mantap deh. Aku mau tangkap ikannya mau digoreng. Siapa yang ngambil uang di dompet mama? Bukan aku yang ambil. Bukan aku juga. Terus siapa yang ngambil? Pasti ada maling di rumah ini. Semoga aja nggak ketahuan kalau aku yang ambil. Gimana kalau aku lapor polisi aja? Ide bagus. Cepat telepon polisi. Gawat nih, mending aku kabur. Ngapain mama dari ruangan bawah tanah? Aku harus lihat. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu.
Ternyata Mama menyembunyikan banyak makanan di sini. Jangan diambil. Ini semua adalah barang dagangan Mama untuk dijual. Cepat keluar dari ruangan bawah tanah. Ayah mau nyebur dulu. Kok Ayah menghilang? Kemana Ayah? Kalau gitu, aku sedot aja air kolamnya. Lubang apa ini? Aku ada di mana? Apa ini? Ini adalah ruangan bawah tanah. Coba lihat sebelah sana. Ayah lagi lihat Putri Duyung. Ternyata tempatnya bagus banget. Wih, enak banget makan siangnya. Gak adil. Kenapa giliranku dikasih cuman sayur aja? Karena cuman orang tuamu yang bayarnya cuman sedikit. Cepat pergi. Yang lain masih ngantri. Mending aku makan di luar aja. Biar nggak ditertawain. Kenapa tanganmu bisa keriput begini? Karena aku terlalu lama pakai sarung tangan. Pantesan, sarung tanganmu penuh sama air. Karena aku masukin tanganku ke akuarium. Mama kan pakai sarung tangan juga. Kenapa nggak keriput? Lihat ini, sarung tanganmu bolong ketusuk paku. Kakek siapa itu? Pakai baju balet. Jangan asal ngomong. Nenekku yang suruh pakai baju balet untuk menemaniku lomba balet. Meskipun badannya berotot, tapi dia lincah banget. Karena kakekku dulu itu adalah atlet angkat besi. Akhirnya kita menang. Kalau nggak mau makan, dibuang aja makanannya ke tong sampah. Aku bosan makan itu terus. Aku mau makan yang lain. Mungkin di kulkas ada makanan. Kosong juga. Udah sore kok Mama belum datang. Aku lapar. Astaga, ada apa ini? Aku lapar. Belum makan. Enak banget makan permen sambil nonton TV. Oh ya, aku buat permen ini dari buah semangka. Diiris lalu dipotong kecil-kecil dan diberi gula. Diaduk pakai tangan ala-ala Perindabat. Lalu dimasak sampai matang. Dan jadi deh. Aku isi angin selimutnya pakai hair dryer. Kok bisa terbakar sih? Aku padamin pakai sapu aja. Alamak, rumahku kebakaran. Untung ada alat pemadam api. Tadinya aku mau buat kasur angin. Tapi hair dryer ini anginnya sangat panas. Chỗ này nhiều chai nhựa quá. Ông kìa Mizer, nhìn xem, có băng phải cái băng nào lạc vào khu này kìa. Bộ váy limited edition này chắc do hội mê và đồ thiết kế Hazumi. Nhìn là biết nhèo liền, nhèo cho sạch, rách cho thơm. Quần áo không làm nên giá trị con người. Vậy để mình ước hương cho bộ đồ rách của bạn nhé. Nhờ mà còn thích giảng đạo lý. Khoan, dừng khoảng chừng 2 giây. Bố tổ tiên sư chúng mày, đốt khói gì mà lắm thế? Bà già này ở đâu ra vậy? Đồ cổ à? Ta là bà Năm Công Lý, thích khoe giàu, khinh người nghèo hả? Để ta dạy cho bài học thời trang luân hồi. Cứ sang chảnh trong bộ đồ đó đi. Khi nào biết tôn trọng người khác thì phép thuật mới tan. Con là một cô gái tốt. Ta có món quà tặng con. Chiếc váy này đẹp quá, con cảm ơn bà nhiều lắm. Cả nhà nhớ sụp cờ ra cho bà nhé. Thôi bà đi đây. Kakak cepat datang kemari. Aku dikejar cabai berotot. Baiklah. Aku akan menolong adikku menggunakan tang dari coklat. Berhenti kejar adikku. Rasain ini cabai berotot. Kenapa kau kejar adikku? Karena dia nyolong cabeku. Adik kau tak boleh ngambil cabai sembarangan. Itu namanya mencuri. Maaf deh. Aku mau kembalikan cabai ini ke tempat. Saatnya makan siang. Aku lupa kalau makan siangku dikasih anjing jalanan tadi. Kalau begitu, aku beli di kantin aja. Kemana uangku kok sisa 500 perak? Oh iya, tadi semua uangku dikasih ke nenek tua di jalan. Ya udah deh, aku minum air keran aja buat nahan lapar. Loh, kenapa banyak sekali makanan di mejaku ini? Kita semua yang taruh di sana karena kau rajin bersedekah. Kenapa tangan mama mulus, tapi tangan ayah sangat kasar? Ayah kan kuli bangunan kerjanya kasar. Jadi, tangan ayah kasar. Kalau mama itu ibu rumah tangga, kerja di rumah dan pakai sarung tangan, jadi tangan mama tidak kasar. Aku juga mau buatin ayah sarung tangan agar tidak kasar. Ini sarung tangan buat ayah. Oke, terima kasih banyak ya. Henry à, đừng đi đâu nha con. Trời đang gió to, chắc sắp có mưa đấy. Dạ không sao đâu bà cố chịu chút thôi. Con sang nhà hàng xóm hỏi xem có ai muốn nhổ cỏ không. Con sẽ mua thức ăn và thuốc về cho bà. Của cô đây ạ. Cảm ơn anh. Này, nhóc con, đứng lại.
Đứng lại, con nhỏ mà đã trộm cắp, định ăn quỵt công sức của ta hả? Cháu xin lỗi chú, cháu sai rồi, nhưng bà cháu sắp không chịu được nữa. Bà cháu chưa ăn gì cả 3 ngày rồi, xin chú. Ermi, con về rồi à? Có sao không con? Bà ơi, chú chủ tiệm, chú ấy mang bánh tới cho mình này bà. Cụ à, cụ có đứa cháu ngoan lắm, nó bảo cụ thích ăn bánh bao, nên tôi mang sang biếu. Cảm ơn chú, phúc đức quá. Barney, sao con lại làm phiền chú thế này? Không phiền đâu bà, mai tôi định sửa lại cái biển hiệu, rồi dọn kho, đang thiếu người làm. Yumi, mai con qua tiệm sớm, giúp chú trả lương bằng cơm ngày 3 bữa và thuốc cho bà, con chịu không? Dạ vâng ạ, con cảm ơn chú.